Di mana si Cacat? Sudah mati. Kalimat itu keluar dari mulut suamiku sambil tertawa keras. Tawa yang menusuk telingaku seperti pisau. Ia mengucapkannya tanpa rasa bersalah, tanpa menoleh, seolah yang dibicarakannya bukan manusia, tapi sesuatu yang pantas dibuang. Aku berdiri di lorong rumah sakit dengan tubuh gemetar. Bau obat menyengat, lampu putih menyilaukan, dan detak jantungku terdengar lebih keras dari langkah kaki siapapun. Tanganku mengepal, air mata tertahan, sementara kepalaku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Apakah aku benar-benar sudah mati di matanya? Saat itulah pintu ruang VIP terbuka perlahan. Seorang pria tinggi, rapi, dengan wajah tenang dan sorot mata tajam, melangkah keluar mengenakan jas dokter. Semua orang langsung terdiam. Ia menatap suamiku lurus-lurus, lalu berkata dengan suara datar namun menghancurkan. "Tuan, pasien yang Anda sebut si Cacat itu tidak mati. Dia selamat. Dan hidupnya berubah mulai hari ini." Detik itu juga tawa suamiku lenyap. Dan tanpa ia sadari, dunianya mulai runtuh. Halo semuanya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan memilih kisah ini. Kisah yang akan kalian dengar bukan sekadar cerita rumah tangga, tapi tentang luka batin, penghinaan, dan kebangkitan yang tak terduga. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku masih ingat dengan sangat jelas hari ketika Arman melamarku. Bukan dengan cincin mahal atau pesta besar, tapi dengan tatapan yakin dan janji yang terdengar tulus. "Kalau nanti hidup kita susah, kita hadapi sama-sama," katanya waktu itu. Aku percaya. Aku mempercayainya sepenuh hati. Kami menikah sederhana. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, sementara Arman merintis usaha kecil sebagai kontraktor bangunan. Kami bukan pasangan kaya, tapi kami punya mimpi. Setiap malam, kami duduk berdampingan, membicarakan masa depan. Rumah kecil, anak-anak, dan hidup tenang di hari tua. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Arman sering menggenggam tanganku ketika berjalan, memperkenalkanku dengan bangga sebagai istrinya. Aku merasa dicintai, dibutuhkan, dihargai. Sampai hari itu datang, hari yang mengubah segalanya. Kecelakaan itu terjadi sepulang aku dari kantor. Sebuah truk melaju terlalu cepat dan menabrak motorku dari samping. Aku terlempar beberapa meter. Tubuhku menghantam aspal dengan keras. Rasa sakitnya tak bisa kugambarkan, seperti tulang-tulangku hancur bersamaan dengan harapanku. Aku terbangun di rumah sakit dengan kaki diperban. Bau antiseptik menusuk hidung dan suara monitor jantung berdetak pelan. Arman ada di sampingku saat itu. Wajahnya pucat, matanya merah. "Aku di sini," katanya. Tanganku digenggam erat. Saat itu aku pikir kami akan baik-baik saja. Namun dokter datang membawa kenyataan pahit. Cedera di kakiku parah, saraf rusak. Operasi bisa dilakukan, tapi peluang pulih sepenuhnya sangat kecil. "Kemungkinan besar pasien akan pincang permanen," kata dokter dengan nada profesional. Aku melihat wajah Arman berubah. Bukan sedih, bukan khawatir. Ada sesuatu yang lain di matanya. Ketakutan yang aneh dan penolakan. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan kecil yang nyaris tak kusadari. Arman mulai jarang tersenyum.
Ia tidak lagi duduk lama di samping tempat tidurku. Ponselnya lebih sering ia pegang daripada tanganku. Ketika aku mulai belajar berjalan dengan tongkat, ia berdiri jauh, tidak lagi menyemangatiku. Jika dulu ia memujiku cantik tanpa riasan, kini ia menghindari menatapku terlalu lama. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai membandingkanku. Ada istri teman aku, habis operasi langsung pulih. Atau mungkin kamu kurang berusaha. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada luka di kakiku. Aku berusaha keras, terapi, latihan, menahan rasa sakit. Bukan hanya demi diriku, tapi demi mempertahankan pernikahan ini, demi tetap pantas disebut istri. Namun semakin aku berusaha, semakin ia menjauh. Ia mulai pulang larut. Nada suaranya menjadi dingin. Sentuhannya menghilang. Suatu sore, aku mendengar percakapan yang tak seharusnya ku dengar. Arman sedang menelpon ibunya di ruang tamu. Tak sadar aku berada di balik pintu. "Bu, aku capek. Punya istri tapi kayak ngerawat orang sakit seumur hidup." Aku menutup mulutku agar tidak menangis keras. Sejak saat itu, aku sadar, aku bukan lagi pasangan hidupnya. Aku telah berubah menjadi beban. Ia berhenti mengajakku ke acara keluarga. Jika terpaksa, ia berjalan di depanku, seolah malu terlihat bersamaku. Aku duduk sendiri, mendengar bisik-bisik dan melihat tatapan iba yang menyayat harga diriku. Yang paling kejam bukan hinaan orang lain, tapi diamnya orang yang dulu bersumpah mencintaiku. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu masih mencintaiku?" Ia terdiam lama, lalu menjawab tanpa menatapku. "Aku capek." Bukan iya, bukan tidak, hanya capek. Sejak saat itu, panggilan sayang benar-benar menghilang. Ia mulai memanggilku dengan nada datar, bahkan kasar. Pernah suatu kali aku menjatuhkan tongkatku dan ia menghela nafas kesal. "Kenapa sih selalu merepotkan?" Aku menunduk, memungut tongkat itu sendiri sambil menahan tangis. Aku belum tahu saat itu bahwa kata-kata akan semakin kejam, bahwa suatu hari aku tak lagi dipanggil istri, melainkan si cacat. Dan itu baru permulaan dari kehancuranku. Saat aku benar-benar mengerti satu hal yang menyakitkan. Tidak semua orang sanggup mencintai seseorang yang tidak lagi sempurna. Hari-hariku berjalan dalam kesunyian yang aneh. Aku masih tinggal serumah dengan Arman, masih memakai cincin pernikahan, masih memasak untuknya, mencucikan pakaiannya, dan menunggunya pulang setiap malam. Namun aku tahu, aku hanya tinggal sebagai bayangan. Arman jarang berbicara. Jika berbicara pun, suaranya dingin, singkat, tanpa empati. "Obat sudah diminum. Jangan taruh tongkat di situ. Jalanmu pelan banget, aku telat." Tak ada lagi kalimat, "Kamu capek?" Tak ada lagi, "Aku temani." Yang tersisa hanya kewajiban, tanpa kasih. Setiap pagi aku bangun lebih awal agar Arman tak perlu menungguku. Aku berjalan perlahan ke dapur, menahan nyeri yang kadang terasa seperti ditusuk jarum di dalam tulang. Aku memasak dengan satu tangan berpegangan pada meja. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut dianggap tak berguna. Suatu hari aku tak sengaja memecahkan piring. Bukan karena ceroboh, tapi karena kakiku gemetar menahan sakit. Suara pecahan itu menggema keras. Arman keluar dari kamar, menatap pecahan piring itu, lalu menatapku dengan mata penuh kesal. "Kenapa sih? Hal kecil aja nggak bisa kamu bereskan?" Nada suaranya keras, tajam. Aku menunduk berusaha memungut pecahan itu. "Sudah, jangan disentuh, mau tambah cacat," bentaknya. Kata itu, cacat. Untuk pertama kalinya ia mengucapkannya langsung kepadaku. Aku terdiam. Tanganku gemetar.
Dadaku sesak. Aku ingin bertanya, sejak kapan aku bukan lagi istrimu, tapi label memalukan. Namun tak satu kata pun keluar. Sejak hari itu, kata cacat mulai sering muncul. Kadang ia ucapkan langsung, kadang dengan nada bercanda, yang lebih menyakitkan. Pelan-pelan dong, kamu kan cacat. Ya wajarlah, orang kakinya begitu. Setiap kata itu seperti pisau kecil yang menusuk berulang-ulang. Tidak langsung membunuh, tapi membuatku berdarah pelan-pelan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah caranya memperlakukanku di depan orang lain. Jika ada tamu datang, Arman akan memintaku tetap di kamar. Kamu istirahat saja, katanya bukan dengan perhatian, tapi dengan rasa malu. Jika aku memaksa keluar, ia akan memperkenalkanku dengan nada canggung. Istri saya habis kecelakaan. Bukan namaku, bukan peranku sebagai pasangan hidup. Hanya kondisiku. Aku melihat tatapan iba dari orang-orang. Aku mendengar bisik-bisik pelan. Dan Arman berdiri menjauh dariku. Aku mulai merasa seperti beban publik. Suatu sore, Arman pulang bersama beberapa temannya. Aku sedang duduk di ruang tamu, berusaha berjalan tanpa tongkat. Hasil terapi berbulan-bulan. Salah satu temannya berseru, "Wah, semangat banget istrinya." Aku tersenyum kecil. Namun Arman tertawa hambar dan berkata, "Ya, beginilah, sudah maksimal." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagiku, itu seperti vonis. Aku bukan lagi istri yang bisa dibanggakan. Aku adalah hasil maksimal dari sebuah kecelakaan. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi, menutup mulutku dengan handuk agar tidak terdengar. Aku menangisi kakiku, menangisi pernikahanku, menangisi diriku sendiri yang perlahan menghilang. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin kalau aku tidak naik motor hari itu. Mungkin kalau aku sembuh lebih cepat. Mungkin aku memang terlalu merepotkan. Rasa bersalah itu tumbuh seperti racun. Arman pun mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain. Bukan secara langsung, tapi cukup jelas untuk menghancurkanku. Asia tuh abis lahiran aja bisa langsung kerja lagi. Istri si B itu lincah, kemana-mana bisa ikut. Setiap perbandingan adalah pengingat bahwa aku tidak cukup. Aku mencoba berbicara, mencoba memperbaiki, mencoba menyelamatkan pernikahan ini. "Mas, aku sedang berusaha sembuh," kataku suatu malam. "Kalau aku kurang, bilang baik-baik." Ia menghela napas panjang. "Aku lelah, kamu ngerti nggak? Dari awal aku nikah itu ingin hidup normal." Kalimat itu menghantamku. Berarti, hidup bersamaku tidak normal. Sejak saat itu, aku berhenti berharap. Aku berhenti bertanya. Aku berhenti bermimpi. Aku hanya menjalani hari demi hari, seperti orang yang menunggu hukuman tanpa tahu kapan akan dijatuhkan. Arman semakin sering pulang larut. Ponselnya selalu ia bawa ke kamar mandi. Ia tersenyum pada layar, senyum yang tak pernah lagi kuterima. Namun aku terlalu lelah untuk cemburu. Aku terlalu hancur untuk marah. Suatu malam, aku mendengar Arman berbicara di telepon dengan suara tertahan. "Iya, aku capek. Punya istri kayak ngerawat pasien." Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku yang sakit. Air mata jatuh tanpa suara. Saat itulah aku sadar sepenuhnya. Aku tidak lagi dicintai. Aku hanya ditoleransi. Dan toleransi selalu punya batas. Bab ini adalah masa di mana aku masih bertahan, masih berharap, masih bodoh mempercayai bahwa cinta bisa kembali jika aku cukup sabar. Aku belum tahu bahwa penghinaan itu akan semakin kejam, bahwa tawa Arman suatu hari akan berubah menjadi kalimat paling menyakitkan dalam hidupku. Dan aku juga belum tahu bahwa justru dari titik terendah inilah jalan menuju kebangkitanku akan dimulai. Malam itu hujan turun tanpa henti.
Rintiknya memukul atap rumah seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja kuredupkan. Kakiku nyeri sejak sore. Terapi hari itu terlalu berat. Tapi aku tetap memaksakan diri memasak makan malam. Sup yang kubuat sudah dingin. Arman belum pulang. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam, ketika suara pintu akhirnya terdengar. Langkah kakinya tidak stabil. Aku langsung tahu, ia mabuk. Aroma alkohol menyusup ke seluruh ruangan ketika ia masuk. Ia melempar sepatu sembarangan, dasinya terlepas, kemejanya kusut. Namun yang paling menyakitkan bukan penampilannya, melainkan tatapannya. Tatapan orang yang tidak lagi melihat istrinya sebagai manusia. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Aku nungguin," jawabku pelan. Ia tertawa kecil, sinis. "Ngapain?" Pertanyaan itu menusuk. Aku istrinya, tapi kehadiranku kini terasa tak punya fungsi. Aku bangkit perlahan, menahan sakit di kaki. "Makanannya sudah aku siapkan." Arman melirik meja lalu mendengus. "Dingin." Satu kata. Tanpa terima kasih, tanpa usaha. Aku menggigit bibir. "Bisa aku panaskan lagi?" "Sudah," bentaknya. "Ribut banget sih. Dari dulu juga cuma ngerepotin." Aku terdiam. Tanganku gemetar. Ia berjalan tertatih ke sofa, menjatuhkan tubuhnya, lalu mengambil ponselnya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, ragu antara pergi atau tetap di sana. Dan saat itulah, neraka dimulai. Teleponnya berdering. Ia mengangkatnya tanpa menjauh dariku. "Hah? Iya," katanya sambil tertawa. "Iya, masih di rumah." Aku mendengar suara di seberang. Temannya. Aku tak berniat menguping, tapi suaranya terlalu keras. "Masih sama dia?" tanya suara itu. Arman tertawa lebih keras. Tawa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tawa yang penuh ejekan. "Ah, masih lah," katanya. "Orang cacat gitu mau kemana?" Dadaku seperti ditinju. Aku ingin pergi, namun kakiku terasa berat. Lalu, kalimat itu keluar. "Di mana si cacat? Masih hidup?" tanya temannya. Arman tertawa terbahak-bahak. Tertawa puas. Tertawa kejam. "Ah, paling bentar lagi mati," katanya santai. "Orang kayak gitu mah cuma nunggu waktu." Waktu seolah berhenti. Aku berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak menoleh. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa orang yang ia sebut si cacat itu mendengar semuanya. Tanganku menutup mulutku sendiri. Bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menahan suara hatiku yang pecah. Ia melanjutkan. "Capek gue, punya istri tapi kayak ngerawat mayat hidup." Mayat hidup. Kalimat itu membunuh sesuatu di dalam diriku. Aku melangkah mundur perlahan, masuk ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Lalu aku jatuh terduduk di lantai. Aku tidak menjerit, tidak menangis keras. Aku hanya duduk, memeluk kakiku, dan menatap kosong ke dinding. Di kepalaku hanya ada satu kalimat berulang-ulang. Aku sudah mati baginya. Selama ini aku pikir aku masih berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Ternyata, aku hanya menunda penguburanku sendiri. Air mata akhirnya jatuh. Diam-diam. Tak bersuara. Aku teringat janji pernikahan kami. Tentang setia, tentang sakit dan sehat. Semua itu kini terdengar seperti lelucon kejam. Malam itu Arman masuk kamar dalam keadaan mabuk. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur tanpa peduli aku ada di lantai. Ia tertidur, sementara aku terjaga sampai pagi. Aku tidak tidur. Aku berpikir tentang hidupku,
tentang harga diriku, tentang betapa rendahnya aku membiarkan diriku diinjak-injak. Saat fajar menyingsing, aku berdiri tertatih. Pergi ke kamar mandi, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Namun di sana, aku melihat sesuatu yang baru. Bukan harapan, bukan cinta, keputusan. Aku berkata pada pantulan diriku sendiri, kalau aku sudah mati di matanya, maka aku akan hidup untuk diriku sendiri. Pagi itu Arman bangun dengan kepala pusing. Ia melihat aku duduk di meja makan, tenang. "Mana obat gue?" tanyanya ketus. Aku berdiri, memberikan obat itu tanpa ekspresi. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah pagi terakhir aku melayaninya sebagai istri. Hari itu, aku mulai diam-diam mengurus dokumen, KTP, buku nikah, tabungan kecil yang masih tersisa. Aku menghubungi salah satu orang yang dulu pernah berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, aku ada." Aku belum pergi hari itu. Belum. Namun sejak malam hujan itu, hatiku sudah keluar dari rumah ini. Aku tidak lagi menunggu cinta. Aku tidak lagi berharap ia berubah. Karena seseorang yang bisa menertawakan kematian pasangannya, tidak pernah benar-benar mencintai. Dan aku bersumpah dalam hati, ia akan menertawakan ucapannya sendiri suatu hari nanti. Aku tidak pergi di hari yang dramatis. Tidak ada koper besar, tidak ada teriakan, tidak ada tangisan di depan pintu. Aku pergi di hari yang biasa. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Pagi itu Arman berangkat kerja seperti biasa. Ia tidak menoleh lama, tidak mencium keningku, hanya berkata singkat, "Aku pulang malam." Aku mengangguk. Tenang. Padahal di dalam dadaku, jantungku berdetak terlalu cepat. Begitu pintu tertutup, rumah itu terasa kosong. Sunyi yang menekan. Seperti rumah yang ikut tahu, ini akan menjadi perpisahan. Aku berjalan perlahan ke kamar, mengambil tas lama yang sudah robek di sudutnya. Aku tidak membawa banyak barang, hanya pakaian seperlunya, dokumen, dan satu foto pernikahan yang kuselipkan di antara baju. Entah kenapa, aku belum sanggup membuangnya. Aku berdiri lama di depan lemari, menatap gaun-gaun yang dulu sering kupakai saat masih dipanggil cantik. Saat masih diajak keluar, saat masih dipeluk. Sekarang semua itu terasa seperti milik orang lain. Aku duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, lalu berkata pelan pada diri sendiri, "Kalau aku tidak pergi hari ini, aku akan mati di sini." Kalimat itu bukan kiasan. Aku benar-benar merasakannya. Aku keluar rumah tanpa menoleh, tanpa surat, tanpa pesan. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku tahu orang yang menganggapku sudah mati tidak pantas mendapatkan perpisahan. Aku menumpang bus kota, duduk di kursi paling belakang. Setiap guncangan membuat kakiku nyeri, tapi aku menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku tidak tahu pasti kemana harus pergi. Akhirnya, aku turun di rumah sakit lama, tempat aku pertama kali dirawat setelah kecelakaan. Entah kenapa, kakiku membawaku ke sana. Aku duduk di bangku tunggu, melihat orang lalu lalang, pasien, perawat, keluarga yang saling menggenggam. Aku iri. Seorang perawat menghampiriku. "Bu, Anda tidak apa-apa?" Aku menatapnya, dan tiba-tiba air mataku jatuh, tanpa peringatan. Hari itu, untuk pertama kalinya aku mengakui pada orang lain bahwa aku sendirian. Perawat itu membantuku menghubungi seseorang. Sahabat lamaku, Dina. Kami sudah lama tidak bertemu sejak aku menikah. Saat Dina datang dan melihat kondisiku, ia langsung memelukku. "Kenapa kamu sekurus ini? Kenapa kakimu?
Aku tidak menjawab. Aku hanya menangis. Aku tinggal sementara di kos kecil milik Dina. Kamar sempit, kipas angin berisik, kasur tipis. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Rasa sakit di kakiku sering kambuh. Uangku terbatas. Aku harus menghitung setiap rupiah. Aku mencoba melamar pekerjaan. Beberapa tempat menolakku halus. Maaf, kami butuh yang lebih mobile. Setiap penolakan itu mengingatkanku pada Arman. Aku hampir menyerah. Namun, Dina tidak membiarkanku jatuh terlalu jauh. Kamu masih hidup, katanya suatu malam. Dan orang hidup punya hak untuk bangkit. Ia memperkenalkanku pada seorang dokter spesialis ortopedi di rumah sakit swasta besar. Dokter itu menelaah hasil MRI lamaku dengan serius. Kerusakannya memang parah, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Kalimat itu membuatku menangis lagi. Aku menjalani pemeriksaan ulang, tes demi tes. Sakit, melelahkan, dan akhirnya dokter itu berkata, dengan operasi lanjutan dan terapi intensif, ada peluang besar kamu bisa berjalan normal. Aku menggenggam kursi. Kenapa dulu tidak ada yang bilang? Tanyaku lirih. Dokter itu menatapku dengan iba. Mungkin karena dulu kamu tidak diperjuangkan. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada hinaan Arman. Aku menjalani operasi kedua. Sendiri. Tanpa suami. Tanpa keluarga. Saat aku didorong ke ruang operasi, aku memejamkan mata dan berdoa. Tuhan, kalau aku masih pantas hidup, tolong beri aku kesempatan. Operasi itu panjang, menyakitkan, namun berhasil. Hari-hari pemulihan adalah ujian sesungguhnya. Aku belajar berjalan dari nol. Menangis karena sakit, jatuh, bangkit, jatuh lagi. Tidak ada yang menyuruhku kuat. Tidak ada yang menghinaku. Aku berjuang karena aku ingin hidup. Di sela-sela terapi, aku mulai bekerja kecil-kecilan. Mengetik, membantu administrasi online. Upahnya kecil, tapi cukup untuk bertahan. Setiap rupiah terasa seperti kemenangan. Bulan demi bulan berlalu, tubuhku berubah. Langkahku semakin stabil. Tongkat mulai jarang kupakai. Dan bersamaan dengan itu, hatiku juga berubah. Aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Aku mulai marah. Bukan dengan cara menghancurkan, tapi dengan cara membangun. Aku berkata pada diriku sendiri, aku bukan cacat. Aku terluka. Dan luka bisa sembuh. Sementara itu aku tahu Arman mencariku. Dina pernah bilang ia datang ke rumah lamaku. Marah, bertanya ke tetangga. Namun aku tidak muncul. Untuk pertama kalinya, akulah yang menghilang dari hidupnya. Dan aku tahu, ketika aku kembali suatu hari nanti, jikapun kembali, aku tidak akan kembali sebagai perempuan yang ia tinggalkan. Aku akan kembali sebagai seseorang yang ia tidak lagi bisa rendahkan. Istri yang diinjak-injak. Dan lahirnya aku sebagai manusia yang memilih hidup. Aku masih ingat hari pertama aku keluar dari rumah sakit setelah operasi kedua. Langkahku masih goyah, kakiku terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku bukan lagi perempuan yang duduk di lantai rumah, menangisi hinaan suami. Aku adalah seseorang yang telah melawan rasa sakit, mengubah luka menjadi kekuatan, dan memilih hidup untuk diriku sendiri. Kos kecil Dina menjadi saksi pertama kebangkitanku. Hari-hariku kini bukan lagi tentang menunggu suami pulang atau takut dihina karena kaki yang pincang. Hari-hariku diisi dengan belajar berjalan lagi, melakukan terapi,
dan menjalani pekerjaan online kecil yang mulai memberiku penghasilan stabil. Aku belajar menghargai setiap rupiah yang kuterima, karena tiap keringat adalah simbol kebebasanku. Awal-awal memang sulit. Beberapa kali aku jatuh saat berjalan tanpa tongkat. Aku menahan air mata, bukan karena malu, tapi karena aku tidak mau kembali menjadi versi diriku yang lama. Lemah, tergantung, dan penuh rasa bersalah. Dina menjadi penopang utamaku. Ia selalu berkata, "Kamu kuat. Luka ini tidak mematikanmu, tapi justru mengajarkanmu cara hidup." Kata-katanya menyalakan api yang hampir padam di dalam diriku. Bulan demi bulan berlalu. Terapi membuat kakiku perlahan kembali normal. Aku bisa berjalan tanpa tongkat, berlari sedikit demi sedikit, dan bahkan mulai berolahraga ringan. Setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil yang membebaskan. Seiring kebugaranku pulih, aku mulai menekuni bidang pekerjaan yang aku sukai sejak lama, bisnis online dan administrasi digital. Awalnya hanya freelance, membantu beberapa orang dengan data entry dan social media management. Namun aku cepat belajar. Aku menemukan caraku sendiri. Aku mulai memahami cara menarik pelanggan, mengatur keuangan, dan membuat strategi yang efektif. Tahun demi tahun, kerja keras itu membuahkan hasil. Bisnisku perlahan berkembang. Dari freelance, aku membangun tim kecil, mempekerjakan beberapa orang, hingga memiliki kantor sendiri, yang meskipun kecil, tapi cukup untuk membuktikan bahwa aku mandiri secara finansial. Yang paling membahagiakan bukan sekadar uang, tapi perasaan bahwa aku tidak lagi bergantung pada Arman. Aku bisa makan enak, pergi kemanapun aku mau, bahkan berlibur sederhana. Aku bisa tersenyum tanpa takut dihina, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hidup. Sementara itu, kabar tentang Arman perlahan mulai kudengar dari teman-teman lama. Ia tidak pernah berubah. Usahanya stagnan. Beberapa kontraknya gagal, dan reputasinya mulai menurun. Aku tidak merasa senang. Bukan itu tujuanku. Tapi aku sadar, karma memang berjalan sesuai waktunya. Suatu hari saat aku sedang menata dokumen untuk rapat dengan klien, Dina masuk sambil tersenyum. "Kamu tahu, Arman terlihat seperti orang hilang. Dia datang ke tetangga mencari-cari kamu," katanya sambil tertawa pelan. Aku menatapnya tenang. Biarkan dia. Aku sudah tidak menjadi perempuan yang bisa ia rendahkan lagi. Dan memang, sejak hari itu, hidupku mengalir dengan ritme baru. Aku belajar memisahkan diri dari masa lalu, dari suami yang menghina, dari kata-kata cacat. Aku memilih orang-orang yang menghargai diriku. Aku memilih pekerjaan yang membuatku bangga. Aku memilih untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kesempatan besar. Sebuah proyek digital marketing dari klien luar kota. Ini adalah peluang emas. Aku bekerja siang dan malam, mengatur tim dan memastikan semuanya berjalan sempurna. Proyek itu berhasil, dan reputasiku mulai dikenal. Aku mendapat testimoni positif dari klien yang bahkan merekomendasikan jasaku ke orang lain. Bisnis yang dulu hanya sekadar bertahan hidup, kini mulai tumbuh pesat. Selain bisnis, aku mulai memperluas jejaring sosialku. Aku bertemu dengan orang-orang inspiratif, mentor yang mengajarkanku strategi dan mindset. Aku mulai percaya bahwa hidupku bukan sekadar tentang masa lalu, tapi tentang apa yang bisa aku ciptakan sendiri. Suatu sore saat aku duduk di kantor kecilku sambil memeriksa laporan keuangan, teleponku berdering. Seorang klien baru menawarkan kontrak besar yang bisa meningkatkan omset bisnisku 2 kali lipat. Aku menatap layar ponsel itu dan tersenyum. Ini adalah bukti bahwa perjuangan, luka, dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Namun kebahagiaan itu tidak membuatku lupa masa lalu. Aku masih ingat malam-malam Arman menertawakanku, kata-kata kejamnya, tatapannya yang menusuk. Dan di dalam hatiku, aku menyimpan satu janji. Suatu hari, ia akan menyadari bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa ia rendahkan. Aku mulai merencanakan hidupku dengan lebih matang, tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi menunggu pengakuan atau cinta dari orang yang sudah mempermalukanku. Aku menjadi versi diriku yang mandiri, tangguh,
dan percaya diri. Beberapa teman lama mulai menghubungiku kembali, terkejut melihat perubahan besar dalam diriku. Mereka berkata, "Kamu berbeda sekarang, lebih kuat, lebih percaya diri." Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bangga bukan karena orang lain melihatku, tapi karena aku tahu betapa jauhnya aku telah bangkit dari kehancuran. Pada titik ini, hidupku mulai berubah total. Aku tidak lagi seorang istri yang dicap cacat. Aku adalah seorang perempuan yang memilih hidupnya sendiri, yang berhasil bangkit dari trauma, dan yang akan menentukan masa depannya sendiri. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji kebangkitanku. Suatu hari ketika aku sedang menghadiri pertemuan bisnis penting, seseorang mengetuk pintu kantorku. Dan aku tidak menyangka, orang itu membawa kenangan masa lalu yang pernah mengekangku. Namun, itu adalah kisah untuk bab berikutnya, saat aku mulai melihat Arman kembali. Tetapi kali ini dengan mataku sendiri, aku tahu posisiku sudah berbeda. Hari itu terasa biasa. Aku sedang menyiapkan presentasi untuk klien penting di kantor baruku, membenahi laporan proyek digital marketing terbaru, sambil menyesuaikan strategi tim agar semuanya berjalan sempurna. Hidupku saat ini sederhana, tapi berarti. Setiap langkahku bukan lagi sekedar bertahan hidup, tapi membangun masa depan yang pantas aku miliki. Aku sedang memeriksa data ketika terdengar suara di lobi kantor yang sangat familiar. Suara yang dulu selalu membuatku takut, namun sekarang hanya memunculkan rasa dingin di tulang belakang. "Arman?" bisikku pelan pada diriku sendiri. Aku mengintip ke arah lobi dan melihatnya berdiri di sana. Tampilannya sama seperti dulu, rapi, berwajah percaya diri, namun aura yang dulu mengintimidasi kini tampak rapuh, tak sekuat dulu. Ia tidak tahu bahwa orang yang ia hina bertahun-tahun lalu kini berdiri di ruangan ini, bukan lagi perempuan yang bisa ia rendahkan. Aku menunduk sebentar, mengambil nafas panjang, dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tidak ingin menunjukkan rasa terkejut. Aku tidak ingin menampakkan ketakutan. Namun Arman mengenaliku. Ia menatapku. Matanya melebar sedikit saat mengenali wajahku. Wajah yang dulu ia ejek sebagai si cacat. "Ini, kamu?" Suaranya terdengar tercengang. Aku menatapnya lurus, tenang. Senyumku samar, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kepercayaan diri yang sebelumnya tidak ia lihat. "Ya, aku masih hidup. Dan hidupku jauh lebih baik daripada yang kamu kira." Ia terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tahu, di dalam hatinya sesuatu mulai retak. Ia mulai menyadari bahwa perempuan yang ia hina selama ini tidak hanya selamat, tapi bangkit lebih kuat. Aku berjalan melewati ruang lobi, menyapa sekretaris dengan sopan, dan menuju ruang rapat. Arman berdiri di belakang, masih tidak percaya. Tiap langkahku terasa mantap, penuh keyakinan. Tanda bahwa aku tidak lagi tergantung padanya. Di ruang rapat, klien baru sedang menunggu. Aku memperkenalkan diri dengan suara tegas dan profesional. Arman berdiri di pojok, tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat aku memimpin presentasi, menjawab pertanyaan dengan lancar, dan menegaskan strategi tim dengan percaya diri. Ternyata ada yang berbeda dari tatapannya. Dulu tatapannya penuh superioritas. Sekarang ada sedikit cemas, hampir seperti takut. Setelah presentasi selesai, klien tersenyum puas. "Kerja yang luar biasa," kata mereka padaku. Aku mengangguk sopan, menahan senyum kemenangan. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Matanya terus mengikuti gerakku. Aku tahu ia mulai merasakan sesuatu yang mirip penyesalan. Ketika klien keluar, Arman mendekat. "Kamu berubah," katanya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya. "Ya, aku berubah," jawabku tegas. "Dari perempuan yang kau kira lemah, menjadi seseorang yang tidak bisa kau rendahkan lagi." Arman menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf, mungkin penjelasan, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan. "Dulu kamu menertawakanku, menghina, bahkan mengatakan aku sudah mati. Tapi lihat sekarang, aku hidup, dan aku lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan."
Wajahnya memucat. Aku bisa melihat rasa malu dan penyesalan mulai merayap. Ia ingin menertawakanku seperti dulu, tapi tidak bisa. Ia ingin menghina, tapi kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan. Disinilah letak perbedaan. Dulu aku takut padanya. Dulu ejekannya menusuk hatiku dan membuatku ragu akan diri sendiri. Sekarang aku berdiri dengan kepala tegak. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Arman menatapku dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. "Bagaimana?" bisiknya. "Bagaimana kamu bisa seperti ini?" Aku menyenyum tipis. Aku berjuang. Aku bangkit. Aku memilih hidupku sendiri. Dan jika kamu ingin tahu, kebahagiaanku tidak ada hubungannya denganmu. Arman mundur selangkah. Ia menyadari bahwa semua hinaan yang dulu ia ucapkan, semua ejekan yang ia lemparkan, hanya membuatku lebih kuat. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu ruang rapat. Seorang pria tinggi, tampan, mengenakan jas dokter putih masuk. Sorot matanya tajam, tapi ada ketenangan di sana. "Maaf Tuan, pasien yang Anda hina itu adalah istri Anda," katanya dengan suara datar namun berwibawa. Arman terdiam. Tawa dan kesombongannya lenyap seketika. Aku menatap dokter itu dan tersenyum. Ia adalah sahabat lama yang membantuku selama masa pemulihan. Orang yang menolongku bangkit dari titik terendah. Dia yang menyelamatkanku, kataku pelan pada Arman. Dan lihat sekarang, aku bukan lagi perempuan yang bisa kau hendahkan. Arman hanya bisa berdiri, tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Semua yang ia pikir akan terjadi tidak ada satupun yang sesuai rencananya. Dokter itu melanjutkan, "Kamu menertawakan kematian pasangannya sendiri. Tapi sekarang, karma bekerja. Dan apa yang kamu lakukan di masa lalu akan terlihat sangat jelas." Arman menunduk, menyadari semuanya. Ia ingin marah, ingin mengelak, tapi semua kekuatannya sirna. Aku berdiri di sana, tegap. Aku tidak menuntut permintaan maaf. Aku tidak memerlukan pengakuan. Yang aku lakukan hanyalah berdiri sebagai bukti bahwa seseorang yang dihina bisa bangkit lebih kuat dari yang menghinanya. Bab ini adalah titik balik. Pertemuan kembali yang penuh hinaan bagi Arman, tapi kebangkitan penuh kemenangan bagiku. Dan dari sini, jalan menuju klimaks saat dokter tampan mengungkap rahasia besar dan mengubah hidupku selamanya, mulai terbuka. Ruangan itu mendadak sunyi. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa berat. Menekan dada, seolah udara pun enggan bergerak. Arman masih berdiri kaku. Matanya berpindah-pindah antara aku dan pria berseragam dokter putih yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, seperti baru saja ditampar kenyataan yang terlalu keras untuk diterima. "Dokter?" Suaranya serak. "Kamu siapa?" Dokter itu melangkah masuk dengan tenang. Tinggi, rapi, wajahnya bersih dengan sorot mata tajam namun dingin. Aura profesionalnya langsung memenuhi ruangan. Bukan tipe pria yang bisa diremehkan atau dipotong pembicaraannya. "Saya dokter ortopedi yang menangani operasi kedua istri Anda," katanya tegas. "Dan juga orang yang melihat langsung bagaimana ia berjuang ketika Anda tidak ada." Aku berdiri di samping meja rapat. Tanganku tidak bergemetar. Hatiku tenang. Inilah momen yang bahkan dulu tak pernah berani kubayangkan. Arman terkekeh kecil. Tawa palsu yang terdengar rapuh. "Oh, jadi kamu dokter yang, ya, merawat dia," katanya mencoba bersikap santai. "Terima kasih, Dok. Tapi ini urusan keluarga." Dokter itu menatapnya dingin. "Tidak, Tuan. Ini urusan kemanusiaan." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Aku melihat Arman menarik nafas, mencoba mengendalikan diri. Ia masih ingin mempertahankan wibawanya. Masih ingin terlihat sebagai pria yang berkuasa. Namun dokter itu belum selesai. "Anda tahu," katanya sambil membuka map coklat di tangannya. "Istri Anda datang ke rumah sakit dalam kondisi sangat buruk. Bukan hanya secara fisik, tapi mental.
Aku menelan ludah. Bukan karena takut, tapi karena luka lama kembali disentuh. Kali ini bukan untuk menyakitiku, melainkan untuk membuka mata orang yang dulu menutupinya. Dia datang sendiri, tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa dukungan. Arman mengerutkan kening. Itu tidak benar. Sanggahnya cepat. Aku sibuk kerja. Dia tidak bilang apa-apa. Dokter itu menutup map dengan bunyi keras. Justru itu masalahnya. Ia menatap Arman lurus-lurus. Seorang pasien yang masih istri sah Anda menjalani operasi besar sendirian. Dia menandatangani persetujuan operasi sendiri. Dia masuk ruang operasi sendirian. Dan ketika efek anestesi hilang, orang pertama yang ia panggil bukan Anda. Aku memejamkan mata sejenak. Kenangan itu masih jelas. Lampu operasi, dingin, takut. Arman mulai terlihat gelisah. Tangannya mengepal. Dia memanggil siapa? Tanyanya kaku. Dokter itu menoleh kepadaku sebentar, lalu kembali menatap Arman. Dia memanggil Tuhan. Ruangan terasa semakin sempit. Lalu, tahu apa yang ia katakan? Dokter itu melanjutkan tanpa belas kasihan. Dia berkata, "Kalau aku mati, tolong jangan kabari suamiku. Dia sudah menganggapku mati sejak lama." Kalimat itu membuat seluruh wajah Arman runtuh. Ia terhuyung satu langkah ke belakang. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara. Aku membuka mata. Menatapnya. Untuk pertama kalinya, akulah yang melihatnya lemah. "Apa yang kamu katakan?" bisiknya. Aku melangkah maju satu langkah. "Benar," kataku tenang. "Aku tidak ingin kamu tahu. Karena bagimu, aku sudah mati sejak lama. Kan?" Arman menggeleng keras. "Tidak. Aku tidak pernah bermaksud." "Berhenti," potong dokter itu tajam. "Fakta tidak peduli pada niat Anda." Beberapa staf kantor Mulang mulai berdiri di luar ruangan. Bisikan terdengar. Semua mata tertuju pada kami. Dan dokter itu membiarkan semuanya terjadi. "Anda menyebut istri Anda cacat. Padahal, kerusakan kakinya masih bisa diperbaiki sejak awal." Aku menoleh tajam. "Masih bisa diperbaiki?" Dokter itu mengangguk. "Ya. Cedera sarafnya memang serius, tapi peluang pemulihan selalu ada." Ia menatap Arman lagi. "Masalahnya untuk operasi lanjutan, dibutuhkan persetujuan keluarga. Dan Anda tidak pernah datang." Arman terduduk di kursi. Seperti kehilangan seluruh tenaga di tubuhnya. Kalau saja dia didukung sejak awal, mungkin dia tidak perlu melewati bertahun-tahun rasa sakit, hinaan, dan ketakutan. Aku mengepalkan tangan. Dadaku naik turun. Semua potongan luka itu kini menjadi satu kebenaran besar. Aku dibiarkan menderita. Arman menatapku dengan mata merah. Aku tidak tahu," katanya lemah. "Aku kira sudah terlambat." Aku tersenyum kecil. Senyum tanpa amarah, tanpa dendam. Jawabku, "Kamu tidak mau tahu. Itu bedanya." Dokter itu melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, tapi lebih menghancurkan. "Yang Anda sebut cacat itu menjalani terapi paling berat yang pernah saya lihat. Ia jatuh, bangkit, menangis, tapi tidak pernah menyerah. Dan sekarang, ia berjalan lebih tegap daripada banyak orang yang tubuhnya utuh." Ia menoleh kepadaku. Tatapannya penuh hormat.
Dia bukan hanya sembuh. Dia bangkit. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahu lebarnya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya lemah. "Apa yang kamu katakan?" bisiknya. Aku menghela nafas panjang. Karena aku ingin hidup. Dan bersamamu, aku perlahan mati. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dokter itu menutup pembicaraan dengan satu kalimat pamungkas. Orang yang menertawakan penderitaan pasangannya sendiri tidak kehilangan istrinya karena cacat. Ia kehilangan istrinya karena tidak pantas. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku mengambil tasku. Menatap Arman terakhir kalinya. "Kamu pernah bertanya, di mana si Cacat?" kataku pelan. Dia berdiri di sini. Hidup, utuh, dan tidak lagi milikmu. Aku berjalan keluar ruangan. Langkahku mantap. Tanpa tongkat. Tanpa ragu. Di belakangku, aku mendengar suara kursi terseret. Tangisan tertahan. Harga diri yang runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh. Aku tidak langsung pulang setelah meninggalkan ruang rapat itu. Langkah kakiku membawaku keluar gedung, melewati pintu kaca besar yang memantulkan bayanganku sendiri. Aku berhenti sejenak. Perempuan di pantulan itu bukan lagi diriku yang dulu. Punggungku tegak. Langkahku stabil. Tatapanku tidak lagi dipenuhi rasa takut. Aku menghela napas panjang. Bukan napas lega karena balas dendam, melainkan napas seseorang yang akhirnya selesai dengan masa lalunya. Di dalam gedung itu, Arman masih duduk terpuruk. Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu itu. Karena kehancuran sejati tidak selalu disertai suara. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sunyi. Namun sunyi yang damai. Tidak ada lagi ketegangan di dadaku. Tidak ada lagi bayangan kata Cacat yang menghantui pikiranku. Aku kembali bekerja, memimpin tim, menjalani hidupku. Namun dunia kecil kami tidak pernah benar-benar terpisah. Kabar tentang Arman mulai menyebar dengan sendirinya. Rekan bisnisnya mulai menjauh. Orang-orang yang dulu memujinya kini berbisik di belakangnya. Bukan karena aku menyebarkan cerita, aku tidak pernah melakukannya. Tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Ia mulai sering datang ke kantorku. Awalnya menunggu di luar, lalu mengirim pesan. Pesan-pesan yang dulu tak pernah ia kirim saat aku terbaring kesakitan. Aku salah. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku membaca semuanya, tanpa membalas. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah tidak lagi hidup di ruang yang sama dengannya. Suatu sore, Dina menelponku. "Kamu tahu?" katanya pelan. "Arman kehilangan proyek besar. Kliennya mundur." Aku terdiam. Bukan senang, bukan sedih. Hanya kosong. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Usahanya bangkrut. Utangnya menumpuk. Orang-orang yang dulu menertawakanku, kini menghindarinya. Ia pernah berkata, orang cacat itu cuma nunggu mati. Ironisnya, akulah yang hidup, dan dialah yang perlahan kehilangan segalanya. Suatu malam, ia berdiri di depan kantorku saat hujan turun deras. Pemandangan yang sangat mirip dengan malam terakhir kami bersama. Namun kali ini, posisi kami terbalik. Aku berdiri di balik pintu kaca. Ia berdiri di luar. Aku membukakan pintu. "Kenapa kamu datang?" tanyaku tenang. Ia tampak jauh lebih tua. Matanya cekung, bahu lebarnya kini seperti memikul beban yang terlalu berat. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," katanya lirih. "Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin bicara." Aku mengangguk, bukan karena iba, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk mendengar tanpa runtuh. Kami duduk berhadapan.
Ia menangis. Bukan tangis dramatis, tangis pria yang menyadari semuanya sudah terlambat. Aku malu, katanya. Aku menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Aku mendengarkan. Diam. Kalau aku bisa kembali ke masa itu, kalau aku bisa menarik kembali kata-kataku, aku memotongnya dengan lembut. Tidak ada kalau, yang ada hanya akibat. Ia menatapku putus asa. Kamu bahagia sekarang? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Ya. Satu kata itu menghancurkannya lebih dari 1000 hinaan. Karena kebahagiaanku tidak lagi membutuhkan penebusannya. Aku berdiri. Ia ikut berdiri, panik. Apakah masih ada kesempatan? Tanyanya putus asa. Aku menatapnya lama. Bukan dengan benci, bukan dengan cinta, tapi dengan kejelasan. Ada. Kesempatan untuk kamu belajar menjadi manusia yang lebih baik. Bukan bersamaku, tapi untuk hidupmu sendiri. Ia tertunduk. Aku membuka pintu. Pergilah, dan jangan cari aku lagi. Ia melangkah keluar. Hujun kembali menelannya. Dan aku tahu, itulah perpisahan terakhir kami. Beberapa bulan kemudian, hidupku semakin tenang. Bisnisku berkembang. Aku memindah ke rumah kecil yang nyaman. Aku menanam tanaman di teras. Aku tertawa lebih sering. Aku juga mulai berbagi cerita, bukan untuk membuka luka, tapi untuk memberi harapan pada orang lain. Aku berkata pada mereka, luka tidak membuatmu hina. Yang membuatmu hina adalah orang yang pilih menyakitimu. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin, menatap kakiku. Kaki yang dulu disebut cacat, kaki yang dulu menjadi alasan aku dihina. Sekarang, kaki itu membawaku kemanapun aku mau. Aku tersenyum. Aku tidak lagi bertanya, kenapa aku? Aku bertanya, sejauh mana aku ingin melangkah? Dan jawabannya, tidak terbatas. Bab ini adalah akhir dari kisah kami. Bukan akhir yang penuh teriakan. Bukan akhir dengan dendam. Tapi akhir yang paling adil. Aku hidup, aku utuh, dan aku bebas. Cerita ini mengajarkan kita bahwa luka terdalam seringkali datang dari orang yang paling kita percaya. Kata-kata bisa melukai lebih tajam daripada pukulan. Dan penghinaan bisa menghancurkan harga diri seseorang perlahan tanpa disadari. Namun satu hal yang pasti, rasa sakit tidak pernah menentukan nilai hidup kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita bangkit, berdiri, dan memilih untuk tidak menjadi korban selamanya. Tidak semua orang yang merendahkan kita akan meminta maaf, dan tidak semua luka perlu dibalas. Kadang, keadilan datang dalam bentuk yang paling sunyi. Saat kita sembuh, sementara mereka harus hidup dengan penyesalan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang mendapatkan kekuatan dari cerita ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Sampai jumpa di cerita kisah Fafa berikutnya, dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh.